Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam kajian fikih Ramadan, fikih saum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman dan diberikan kita ilmu yang manfaat. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau kemarin kita membahas mengenai sunnah-sunnah Ramadan, sekarang kita membahas mengenai hal-hal yang dimakruhkan di dalam puasa. Di antaranya ada 8 perkara yang dimakruhkan. Apakah yang disebut dengan makruh? Makruh itu artinya dibenci. Dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah. Jadi hal-hal yang apabila kita tinggalkan dalam rangka imtithal awamirillah, dalam rangka melaksanakan perintah Allah, kemudian kita tinggalkan perkara tersebut, maka kita akan dapat pahala. Tetapi apabila kita langgar, kita amalkan tetap, maka kita tidak berdosa. Ya, kita tidak berdosa. Tetapi kalau orang yang melaksanakan makruh, ya, dia akan bisa masuk kepada hal-hal yang sifatnya haram kalau tidak hati-hati. Yang pertama, hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa, yaitu adalah kita mengunyah, ya, mengunyah sesuatu di mulut kita, tetapi tidak ada benda yang terpisah ataupun yang merubah rasa di ludah, baik warna atau rasa atau benda-benda yang ada materinya. Jadi umpamanya orang ada namanya lubanul zakar, yaitu luban itu seperti benda tertentu kayak getah yang biasanya digigit-gigit sama orang. Nah, itu makruh kalau kita dalam keadaan puasa. Tapi kalau sampai ada infisal, ada benda yang lepas kemudian tertelan, akan batal itu puasa kita. Seperti umpamanya orang makan permen karet ketika dia sahur, sudah dimakan itu permen karetnya, sudah habis manisnya, sudah habis rasanya, tinggal bendanya itu saja, tidak ada rasanya, tidak ada manisnya, tidak ada apa-apanya, dan tidak merubah ludah, ya, warna ludah ataupun rasa ludah, kemudian dia kunyah, itu makruh. Kemudian yang kedua, makruh juga merasakan makanan, kecuali kalau kita punya hajat, ya, ada keperluan itu. Contohnya umpamanya ibu-ibu yang penjual ataupun juga ibu-ibu yang masak, dia tidak akan bisa merasakan ini enak apa tidak, kurang manis atau kurang garam atau kelebihan garam, maka dia boleh merasakan saat itu, tapi tidak boleh sampai tertelan. Hanya dirasakan di depan lidahnya supaya dia tahu ini gimana rasa masakannya, kemudian dia ludahkan lagi dan dia kumur-kumur. Tapi kalau tidak punya keperluan memasak, dia merasakan begitu dan tidak ditelan, tapi itu makruh hukumnya. Kemudian makruh juga apabila kita berbekam, ya, al-hijamah, yaitu juga fasdu. Ya, fasdu itu mengeluarkan darah dari pembuluh arteri, ya.
pembuluh arteri dari tubuh kita mana kira-kira yang kotor, biasanya di bagian bawah kaki, keluar darah gitu mencucur, itu makruh. Ataupun keluar darah dengan dibekam, disedot dengan benda tertentu, kemudian kasih jarum sampai keluar darahnya. Di saat kita Ramadan makruh, kecuali kalau sudah maghrib ke atas baru boleh. Dimakruhkan baik orang yang berbekam atau orang yang membekam, ya. Karena otomatis dengan fasdu dan juga berbekam akan membuat kita lemah. Di saat-saat kita Ramadan begini ini, puasa-puasa dikeluarkan darah, kita akan lemah. Bisa-bisa kita bisa pingsan atau bisa pusing kita punya kepala. Kemudian yang keempat, kita dimakruhkan apabila kita wa yukrahul alaq wal dhawkun wal ihtijam wa majjuma, majjul ma' ba'da al-iftar, ya, ikhrajuhu minal fam fayadhabu ma bihi bi barakatis shaum. Jadi ketika kita waktu buka puasa kumur-kumur kemudian kita lepaskan lagi. Karena apa? Ketika kita kumur-kumur saat kita berbuka puasa, itu ada barokahnya. Barokah yang ada di mulut kita ini, maka apabila kita kumur-kumur dan kita lepaskan, maka barokahnya hilang. Maka hendaknya majjul ma' itu 'indal fitri minas sha'im itu makruh. Ya, jadi biasanya orang ketika adzan maghrib sebelum dia berbuka, dia kumur-kumur dulu, kemudian dia keluarkan air itu makruh karena ada barokah di mulut kita selama kita seharian tidak makan dan tidak minum. Kemudian makruh kita menyelam, walaupun itu adalah mandinya adalah mandi wajib, ya. Tapi kalau siang hari walaupun itu mandi wajib, orang mengakhirkan mandi junub, kemudian dia masuk ke kolam renang, itu makruh. Ataupun pakai big tub sampai tenggelam, makruh. Karena akan dikhawatirkan akan masuknya air ke telinga atau ke hidung atau ke lubang-lubang. Kemudian sebagian ulama memakruhkan juga pakai siwak setelah zawalus syams. Setelah zuhur tiba, tergelincirnya matahari ke arah barat, kita makruh menggunakan siwak ini, ya. Makruh menggunakan siwak. Apalagi sikat gigi, ya. Sikat gigi. Kenapa? Karena al-khulufu famus sha'im, yaitu bau yang tidak enak, perubahan bau yang ada di mulut karena kosongnya perut kita, itu akan di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum dari minyak misik, ya, lebih harum dari misik indallah. Maka kalau kita hilangkan dengan sikat gigi atau hilangkan kita dengan siwak, maka itu makruh, seolah-olah kita menghilangkan raihah fam al-khuluf tadi ini, kita seolah-olah tidak suka dengan fadilah itu tadi, ya. Tetapi Al-Imam An-Nawawi beliau berpendapat tidak makruh. Kenapa? Beliau berpendapat bahwa bau yang tidak enak yang keluar dari mulutnya orang yang berpuasa itu bukan berasal dari mulut, tetapi itu bau berasal dari lambung yang kosong, ya, naik ke atas gasnya, membuat mulutnya berbau. Jadi artinya walaupun kita pakai siwak berkali-kali, selama lambung kita ini kosong tetap akan berbau. Akan naik itu gas di dalam dari perut kita,
uap dari perut kita membuat mulut kita berbau, sehingga tidak makruh bagi Imam Nawawi bersiwak setelah zawalu syams, setelah tergelincirnya matahari. Tapi kebanyakan ulama memakruhkan gitu. Kemudian yang ketujuh, banyak tidur dan banyak kenyang. Kenapa? Karena ini akan yunafi maqasidus syam, akan menghilangkan maksud tujuan puasa. Ya, maksud tujuan puasa diantaranya ini kita adalah bisa empati, merasakan lapar dan dahaga sebagaimana yang dirasakan oleh fuqara wal masakin. Tetapi kalau kita siang hari tidak makan, malam hari tidak minum, tetapi di malam hari kita makan berulang-ulang kali sampai kenyang. Ya, sampai kenyang. Maka ini makruh. Dan biasanya orang yang banyak makan terus akhirnya banyak tidur. Walaupun tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tetapi kalau memperbanyak tidur di dalam bulan Ramadan, maka itu akan kehilangan pahala banyak, karena waktu kita akan habis untuk tidur, tidak sempat baca Quran, tidak sempat untuk salat-salat sunnah gitu. Dan kemudian juga dimakruhkan kita berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, al-khawdu fima la ya'ni, ya, hal-hal yang tidak manfaat, berbual-bual siang hari kah, sore hari kah, malam hari kah, kesana kesini, cerita-cerita yang tidak ada manfaatnya, ya. Kemudian juga aktivitas nonton film, dengarkan musik, mungkin buka-buka YouTube yang di situ tidak ada manfaatnya, ya, bukan YouTube untuk mendengarkan ceramah, mendengar nasihat, atau mendengarkan bacaan Al-Quran, atau belajar hal tertentu, tapi hanya untuk hiburan belaka, menghabiskan waktu seperti itu. Di bulan Ramadan atau saat kita berpuasa makruh hukumnya. Kemudian melaksanakan hal-hal yang sifatnya syahwat yang makruh. Ya, seperti saya katakan itu, syahwatul sima'ah, syahwatul basar, ya, syahwat untuk kita melihat, syahwat untuk kita mendengar, ya, syahwat hal-hal yang sifatnya mubah, ya. Syahwat yang mubah itu bukan yang diharamkan, tapi kalau syahwat yang haram seperti melihat aurat atau melihat hal-hal yang memancing orang itu terpancing syahwatnya, bereaksi seperti itu, maka itu haram. Ya. Tetapi ini adalah kesukaan-kesukaan yang sifatnya mubah. Tadi seperti musik-musik yang mungkin itu mubah tapi tidak ada manfaatnya, ataupun film-film yang di situ tidak ada manfaatnya. Apalagi film-filmnya ada hal-hal yang mungkin kebuka aurat, bisa-bisa menjadikan kita akan haram dan akan bisa menghilangkan pahala puasa. Ya. Nanti kita akan bahas hal-hal yang akan membatalkan puasa. Ya, nanti hal-hal yang membatalkan puasa akan dibahas secara detail, yaitu ada dua hal. Ada membatalkan pahala puasa, tapi puasanya itu sendiri sah, tidak batal. Artinya dia tidak wajib untuk mengqadha, tapi dia tidak punya pahala. Dalam istilah ulama namanya muhbitat. Ya, muhbitatul thawabus shaum, menghilangkan pahala puasa. Ada yang bagian kedua adalah membatalkan puasa itu sendiri secara langsung dan juga membatalkan pahala puasa. Tidak dapat pahala dan puasanya batal, harus diqadha dalam kondisi tertentu. Namanya mufattirat, ya, namanya mufattirat. Nanti kita akan bahas apa yang disebut dengan muhbitat, apa macam-macamnya, dan apa yang disebut dengan mufattirat dan apa macam-macamnya. InsyaAllah kita bahas. Kita cukupkan sekian pembahasan mengenai hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa. Semoga Allah sempurnakan puasa kita dan disempurnakan segala kekurangan kita dan diterima puasa kita.
apa yang bisa kita lakukan. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallah bihamdih, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.